Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Sally. Nah, ini udah jam 12, pas banget. Ini hari Jumat. Bapak-bapak udah pada pergi sholat Jumat. Nah, hari ini karena banyak banget teman-teman yang DM aku di Instagram, aku lihat tuh teman-teman tuh stres banget ngadepin sakit ini. Memang sih pasti ngerasa stres, down gitu. Aku pun pernah melewati masa-masa itu. Tapi seingat aku tuh bukan tipe orang yang berlarut-larut. Jadi kalau aku nangis ya aku nangis saat itu aja. Tapi aku nggak yang jadi gimana ya, aduh aku nyeri, aku ini gitu. Enggak, aku kalau nyeri ya aku minum obat nyeri gitu. Kalau aku ngerasa kembung, mual, ya aku akan minum obat kembung dan mual gitu. Jadi apa yang aku rasain ya itu yang akan aku tangani gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir terpuruk banget, insya Allah sih enggak kayaknya. Dan kenapa aku bikin video hari ini yaitu untuk menyemangati teman-teman, karena kadang aku udah bingung kasih masukan ke teman-teman gitu karena bilangnya aduh kak aku nyeri banget gitu kan. Aku udah bilang ya sudah, minum obat nyeri, kalau nggak mempan ya minum pakai obat yang dari anus. Tapi tuh kayaknya mentah lagi kalau sama teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman gimana gitu, sampai kalau misalnya urusan makan pun kayaknya itu ngejelimet banget, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Yang lebih berbahaya adalah tingkat stresnya teman-teman. Mungkin tingkat stres teman-teman akan menimbulkan satu penyakit baru, contohnya ya penyakit psikologis gitu. Psikologisnya jadi akan terganggu gitu. Belum lagi tekanan-tekanan masalah infertilitas atau teman-teman belum dapat keturunan, itu bikin tambah bikin tambah berat mentalnya gitu. Nah, hari ini aku bukan ustazah, tapi aku mau kasih sedikit kata-kata kali ya. Karena aku suka banget dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ceramahnya Ustadz Halid, ceramahnya Ustadz Firanda, Ustadz Hanan, Ustazah Oki gitu. Nah, jadi aku pengen mengaplikasikan itu ke teman-teman. Teman-teman tuh, oh ya, walaupun mungkin yang nonton ini bukan muslim aja, bukan teman-teman muslim aja, nggak apa-apa ya, karena ini untuk membangun semangat teman-teman, bisa diaplikasikan sesuai dengan kepercayaannya teman-teman masing-masing. Jadi yang pertama kali teman-teman harus sadar gitu kan, sesuai surat Al-Baqarah ayat 206, kita harus iman kepada qada dan qadar. Jadi saat kita punya sakit ini ya kita harus sadar gitu, ini udah qadarullah masya Allah dari Allah gitu ya, ya sudah dijalani saja gitu. Teman-teman meraung-raung pun nggak akan ada hasilnya gitu. Nah, kenapa sih Allah kasih ujian ini untuk kita gitu? Di sini aku mau bahas 10 penyemangat untuk teman-teman. Kenapa Allah kasih ujian untuk kita? Yang pertama adalah seseorang itu tidak akan teruji imannya kalau belum dikasih ujian. Sama kayak kita sekolah, kuliah, kerja, pasti kita akan melewati ujian dulu, baru bisa naik kelas, baru bisa bekerja. Kalau kita hidupnya gitu-gitu aja ya kita nggak akan naik kelas gitu teman-teman. Yang pertama itu ya, yang pertama tidak akan terujinya iman seorang hamba kalau tidak pernah melewati ujian. Nah, yang kedua teman-teman, kenapa Allah kasih kita ujian ini? Allah kasih kita ujian ini yaitu untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari apa? Dari rasa sombong, dari rasa ujub, takabur gitu. Mungkin kalau dengan Allah nggak kasih ujian sakit ini, kita bisa-bisa sombong, hidupku baik-baik saja, aku sehat, aku punya anak, aku punya harta yang cukup, jadi sombonglah timbul gitu, kotor hatinya. Nah, makanya Allah kasih ujian untuk membersihkan hati kita. Nah, itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga, oh ya, ini tuh aku ambil dari ceramahnya Ustazah Oki ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah agar iman seorang mukmin itu semakin kuat gitu. Setelah dikasih ujian, kita akan semakin kuat, akarnya akan semakin kokoh gitu. Dan kita tuh akan sadar nggak ada yang abadi. Hari ini aku sakit, besok aku bisa sembuh. Hari ini aku sehat, besok aku bisa sakit. Karena semua yang ada di dunia ini ada lawannya. Sehat lawannya sakit, bahagia lawannya sedih, kaya raya lawannya sengsara gitu, atau miskin. Nah, jadi nggak ada yang abadi, semua bisa menimpa kita kapan saja. Jadi dengan menyadari hal itu, keimanan kita akan lebih kokoh, lebih kuat. Itu yang ketiga ya teman-teman. Yang keempat, kenapa Allah kasih kita ujian ini? Itu adalah untuk menunjukkan Allah itu kuat dan kita itu sungguh lemah. Jadi kalau misalkan kita punya
kita punya harta, kita punya akses, kita bisa ke dokter yang profesional, kita bisa bayi tabung berkali-kali. Tapi kalau Allah belum kasih izin, mau apa? Ada yang bayi tabung udah belasan kali tapi belum berhasil kalau Allah belum izinkan gitu kan. Udah operasi berkali-kali masih aja tumbuh gitu. Itu kan kuasa Allah. Berarti kalau saat itu terjadi, kita harus semakin meminta, dan itu akan menyadarkan diri kita kalau kita tuh nggak ada apa-apanya, semua atas izin Allah. Itu yang keempat ya teman-teman. Aku sama sekali nggak bermaksud menggurui. Ini hanya motivasi untuk diri aku sendiri yang aku bagikan ke teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima itu kita jadi semangat berdoa teman-teman. Jadi mungkin saat sakit ini kita pasti kalau aku sendiri gitu jadi semangat berdoanya, jadi minta terus sama Allah, ya Allah aku ingin sembuh gitu, ya Allah Al-Wahhab, Allah yang maha memberi karunia, karuniakanlah aku keturunan yang soleh dan soleha gitu. Kita kan semakin meminta, jadi kita kan lebih sering rajin berdoa. Itu yang Allah pengen kita minta gitu. Kalau misalkan kita minta ke manusia itu kan hina, tapi kalau misalkan kita mintanya sama Allah, sama Tuhan, Allah senang kita minta terus gitu. Nah, yang keenam kenapa Allah kasih kita ujian ini, yaitu untuk membangunkan kita dari kelalaian. Sebagai manusia kita pasti pernah merasa lalai. Mungkin saat ini pun kita masih sering lalai, kita menunda-nunda sholat. Harusnya sholat di awal waktu, kita belum sholat nih. Aku nih, ini hari Jumat ya, aku belum sholat zuhur jam 12:10. Kita lalai, kita tidak menjalankan, jangankan yang sunnah, yang wajib pun kita masih bolong-bolong. Nah, dengan sakit ini Allah mau kita lebih giat, kita bangun dari kelalaian yang kita lakukan. Itu yang keenam teman-teman. Yang ketujuh, kenapa Allah kasih kita ujian ini, biar kita tuh tahu nikmatnya sehat gitu. Mungkin saat kita sehat kita tuh memasukkan makanan segala macam, nggak mikirin tubuh kita. Saat kita sakit, kita ingin sehat gitu, tapi kita nggak sadar, tapi kita tidak memberikan sesuatu yang sehat buat jiwa dan raga kita gitu. Jadi saat Allah kasih sakit, mungkin kita akan lebih sadar, harusnya lebih sadar kalau nikmat sehat itu sungguh berarti, dan asupan apa yang harus diberikan ke tubuh pun itu wajib banget kita sadari ya, karena sering kali kita zolim sama tubuh kita gitu. Nah, yang kedelapan adalah kita akan lebih bersimpati, lebih empati, lebih peka sama orang lain. Jadi kalau misalkan dulu mungkin kita ngerasa masih lajang, atau mungkin kita suka dengar orang tua atau tetangga atau kerabat kita bilang, oh si Anu belum punya anak ya gitu, dengan nada-nada yang mungkin kalau si orangnya denger itu pasti nggak enak jadinya. Nah, kalau kita udah ngalamin sendiri, otomatis mungkin mulut kita nggak akan sembarangan ngomong ya gitu, apapun kejadiannya. Misalnya si Anu sakit A, si Anu sakit B, kita mungkin akan lebih mawas diri, karena saya pun tidak sempurna gitu, saya pun sakit sama gitu. Saat orang punya musibah, mungkin kita nggak akan yang kamu sih kayak gini gitu, nggak akan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita akan lebih peka terhadap yang menimpa orang lain. Itu yang kedelapan. Nah, yang kesembilan adalah sakit itu merupakan jalan hidayah. Ini bener banget sih gitu, bener banget untuk aku, ngerasa banget. Jadi aku yang sering zolim gitu, aku yang sering gibah segala macam, pokoknya aku yang hina ini, sesuai dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita tuh makhluk yang zolim gitu. Jadi semenjak sakit ini kita akan lebih tafakur diri, kita nggak aduh aku jangan kayak gitu deh, aku belajar deh hari ini nggak mau gibah gitu, gimana caranya hari ini aku nggak mau gibahin orang gitu. Nah, pelan-pelan mungkin kita akan belajar ya gitu. Bagi aku kayaknya ujian paling sulit itu adalah gibah deh, karena kita tuh kayak nggak ngerasa gitu loh, tiba-tiba potok aja gitu, padahal niatnya udah pengen lebih baik gitu, tiba-tiba ada temen yang ngomong apa gitu, kita nimpalin gitu, pas kita sadar oh ini kan masuknya gibah juga gitu kan. Jadi ya itu menjadi benar-benar jadi jalan hidayah, minimal kita sadar dulu deh kalau itu tuh nggak bagus, kalau itu tuh nggak baik. Nah, yang terakhir adalah
musibah ini menjadi ladang pahala. Kenapa Allah kita kasih ujian? Yaitu karena sakit ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Mungkin teman-teman sering lihat atau baca-baca sakit itu adalah penggugur dosa. Iya banget. Saat kita sakit, kita misalnya kita nyeri haid, kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Istighfar terus dan sehingga kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat istighfar itu. Lama-lama kita akan menyebut-nyebut nama Allah yang lainnya, ya Allah Ghafur, ampunilah dosa-dosaku gitu. Kita akan ulang-ulang terus sehingga itu semua menjadi penggugur dosa dan menjadi ladang pahala untuk kita. Nah itu teman-teman, sudah 10 yang aku bahas. Penyemangat yang terakhir untuk teman-teman, intinya jangan berlarut-larut teman-teman. Hidup ini kan seperti jembatan penyeberangan. Mau lama atau mau sebentar, kematian itu adalah pasti gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut. Kenapa Allah kasih sakit ini sama aku? Nggak masalah gitu. Justru lebih baik merasakan sakit karena kita akan sadar, kita akan ikhtiar, kita akan lebih mendekatkan diri sama Allah daripada kita sehat meninggal karena entah kecelakaan, entah serangan jantung, entah apa, tapi dalam keadaan kita yang tidak sadar, tidak dekat dengan Allah, tidak dalam Allah Al-Hafiz, penjagaan Allah gitu, Allah Maha menjaga gitu. Ya itu deh, pokoknya aku bukan ustazah, tapi aku berusaha, aku ilmunya cetek banget, minim banget, tapi aku berusaha untuk menyemangati teman-teman lebih ikhlas akan ujian yang sedang kita hadapi. Bener-bener deh nggak ada gunanya teman-teman menggerutukan semua ini. Jalanin aja, dengan dijalani dengan ikhlas semuanya akan terasa lebih ringan. Itu dia teman-teman. Nah segitu dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.